November 2 dari Makassar. Terbaik Yes. Nah, Ewin Berut Theodore atau biasa disapa Win ya teman Perdua ya. Ini katanya udah buat lagu judulnya Percakapan Rindu. Ini awalnya sih untuk lomba gitu ya. Lomba FS3N untuk 2025. itu berarti Olimpiade Seni dan Olahraga ya. Yes. Ini teman Perdua. Nah, khusus untuk seni apakah memang gini Win adalah seorang penyanyi atau apa gitu? Kenapa bisa sampai bisa ciptakan lagu gitu? Jujur ini ceritanya agak lucu Iya, ya, Kak. boleh, Saya boleh. cerita dari awal ya. Boleh. Jadi saya pas kelas 11 kelas 2 SMA itu sebenarnya saya tidak punya passion yang begitu besar di musik. Saya cuma memang bisa main piano. Oke. Dan waktu itu kebetulan dinotis sama guru ketika saya buat lagu untuk tugas sekolah, kayak buat lagu untuk iklan begitu. Oke. Terus gurunya notice kayak ih bagus. Jadi akhirnya di semester kedua beliau ngajak, Win, kamu mau nggak ikut lomba cipta lagu? Oke. Baru saya di sini kan kayak nggak pernah ikut lomba musik, Betul, Kak, sebenarnya nggak betul. punya pengalaman begitu. Jadi saya mikir, ih asik juga sih sebenarnya. Tapi tiba-tiba beliau bilang, tapi kamu nyanyi ya. Di situ saya kayak, aduh nyanyi, kayaknya bukan talenta saya tuh Iya, nyanyi, betul. karena saya basicnya cuma bisa main piano doang. Jadi akhirnya saya mikir dan akhirnya saya bilang ya sudah kita coba aja deh. Begitu sih Kak awalnya. Oke. Jadi ini karena disuruh sama guru aja gitu Iya, ya teman awalnya. Perdua awalnya. Nah, tapi akhirnya lagu ini ikutan FLS3N. Yes. Gimana hasilnya tuh? Hasilnya itu puji Tuhan juara satu di Oke. tingkat kabupaten. Uh-huh. Jadinya saya lanjut ke tingkat provinsi dan juara 2 di situ. Oke, wih, luar biasa ya teman Perdua. Dan ini memang sebenarnya kalau judulnya Percakapan Rindu ini rindu sama siapa sih gitu ya? Sebenarnya Percakapan Rindu itu sebuah puisi begitu Kak. Liriknya itu semua pure dari puisi karyanya Sulaiman Junaid gitu. Dan memang dari pihak panitianya itu Oke. ditugaskan kepada kita untuk pilih, dia kasih kita 3 puisi Oke. dan disuruh untuk memilih salah satu dari ketiga puisi itu untuk dijadikan lagu. Jadi waktu itu ada 3 puisi yang saya baca dan yang paling mencolok itu memang Percakapan Rindu ini. Maksudnya Oke. paling menurut saya memungkinkan untuk saya memaksimalkan kemampuan saya untuk bikin lagu itu ya pakai lirik-lirik dari Percakapan Rindu itu puisinya. Oke, gitu terinspirasi dari puisi gitu ya Yes. teman Perdua ya. Dan akhirnya diikutkan lomba. Nah ini prosesnya untuk bikin jadi lagu itu gimana sih, Win? Jadi awalnya itu kan dikasih dulu puisinya ya Kak, baru saya lihat dan saya resapi dulu nih maknanya, Asik. makna dari puisinya itu apa, dan ternyata saya baru tahu kalau si Sulaiman Junaid ini, si penulis puisi, dia tulis itu buat almarhum papanya yang sudah meninggal. Terus di selama puisi itu dari awal sampai akhir, beliau menggunakan kata hujan itu sebagai kayak penanda duka begitu. Jadi setiap bait itu punya kalimat pertama itu pasti mulai dengan hujan begitu, menandakan kalau dia lagi berduka gitu. begitu. Tapi ketika menuju akhir itu saya mulai merasa kayak dia mulai punya harapan begitu. Jadi itu yang saya mau kembangkan di lagu ini. Makanya di lagunya itu saya jadikan refnya itu berbicara tentang gerimis. Maksudnya kan gerimis itu nggak seberat hujan ya, betul. tapi di situ dia mulai memiliki sebuah harapan, dan itu yang saya mau tekankan di lagu ini, kalau memang kita boleh berduka tapi pasti kita punya harapan begitu, bahwa suatu saat kita bisa lebih bisa lebih menikmati begitu kehidupan begitu setelah berduka. Even mungkin lagi berduka atau mungkin ada ada masalah Rasa yang rindu. berarti ini rasa rindu dari bapak untuk Iya. bapaknya ya teman Perdua ya. Nah jadi penasaran deh denger ini mungkin di notice aja ya teman Perdua ya, Win ini bukan penyanyi tapi disuruh gitu untuk ikutan lomba Nggak ada basic cipta lagu. penyanyi sama sekali teman-teman. Oke, jadi kita dengerin sama-sama gimana sih lagunya teman Perdua. Oke, let's do it.
Oke, itu dia teman perdua percakapan rindu. Tapi saya sih sebenarnya kayak ini taste lagu rohaninya kuat banget sih kayaknya di sini ya. Iya gak sih? Iya, iya. Pasti kayak semua orang bilang begitu sih Kak pas pertama kali dengar lagu. jadi kayak lagu-lagu ini ya, kayak lagu-lagu worshiper gitu ya. Tapi memang kayak apakah mungkin kayak pas baca langsung kayak muka ambil di sini di nadanya gini gitu. Jujur pas pertama kali saya ngulik nadanya itu mau tau fun fact nggak Kak? Saya waktu itu lagi baring di ranjang, terus tiba-tiba ini guru musik saya sudah, halo Win, ini nada lagunya udah gimana? Udah sampai di mana progres kamu? Dan jujur Kak, saya belum ngapa-ngapain. Jadi saya langsung duduk, saya panik. Jadi saya langsung nyanyi-nyanyi gak jelas, saya kirim ke gurunya dan tetap jadinya itu lagu fixnya gitu. Jadi ini memang kayaknya Kenzi banget gitu teman Prado ya. Apa ya kayak langsung bisa kalau didesak gitu ya teman Prado. Tapi memang dari awal itu saya sudah mencari inspo begitu Kak, kayak vibes lagu yang saya mau itu kayak bagaimana. Gitu. Waktu itu inspirasi saya itu yang pertama itu ada lagunya kayak Nadine Amiza sama Raisa Anggiani. Itu sih dua orang yang sangat-sangat kayak mempengaruhi vibes lagunya saya yang untuk percakapan ini. Raisa Anggiani sih oke lah ya. Udah masuk banget tuh kalau Raisa Anggiani dan Nadine Amiza gitu teman Pro2. Nah, tapi kayak setelah kayak jadi gitu ya. Gimana menurut Win? Jujur pas awal Kak, saya kurang suka ini lagu karena kan seperti yang tadi saya bilang, saya bikinnya buru-buru begitu. Jadi kayak kesannya tuh saya kurang menaruh hati begitu. Cuman lama-lama semakin saya dalami nih lagu, saya kasih lebih enak lagi. Di situ saya kayak enak ternyata, dan dikasih improve sedikit sini sedikit situ, dan akhirnya hasil akhirnya bisa sampai begini. Itu juga berkat bantuan guru musik saya. Itu di sekolah. Ya, di sekolah. Di sekolah Dian Harapan ya, teman Pro2. Jadi Win ini sekolah di Dian Harapan. Sekarang udah kelas 3 SMA, dikit lagi lulus. Udah dikit lagi lulus sih teman Pro2. Enggak coret-coret gitu. Enggak. Jangan ya. Enggak bisa. Enggak boleh. Iya. Jadi kayak setelah itu akhirnya dikumpulin maksudnya dari awal bikin nadanya, notasinya itu yang pas langsung kaget tiba-tiba bangun gitu sampai akhirnya kayak ini udah selesai gitu. Iya, jadi disusun dulu jadi kayak ini pertamanya intronya dulu yang jadi langsung gitu. Enggak. Refrennya dulu ya atau apa? Kalau yang awal itu saya bikin itu memang dari baitnya begitu dulu. Verse satunya baru saya masuk di ref, dan itu sebenarnya awalnya saya mau verse 1 ref, verse 2 ref, baru nanti ada bridge-nya. Cuman kalau pakai bridge kan terlalu lama dan nggak bisa, maksudnya dari ketentuan lombanya itu memang durasinya nggak boleh lebih dari 4,5 menit. Gitu. Jadi akhirnya saya cut, dan awalnya juga ada intro yang panjang, akhirnya itu di-cut jadi semakin singkat lagi gitu. Jadi memang totalnya cuma 4 menit gitu ya? Iya. Tapi puji Tuhan, saya suka sih sama hasil akhirnya. Puji Tuhan. Jadi nanti kalau misalnya kamu nih teman Pro2 ya, kalau misalnya suka coret-coret atau mungkin suka coret-coret di notes handphone atau mungkin di bisa kertas gitu ya, lagu. bisa dijadiin lagu ya. Nanti kawin aja ketemu sama Win, nanti dibuatin tuh boleh. notasinya kayak gimana. Tapi kayak kesulitannya apa sih sebenarnya Win untuk buat sampai jadi gitu lagunya? Kesulitannya itu mungkin pas proses menyusun lagunya ya Kak. Kalau kita nyanyi-nyanyi gak jelas begitu, untuk maksudnya kasih gambaran besar lagunya kita mau gimana, itu gampang ya. Tapi pas mulai proses rekaman dan proses penyusunan lagu, misalnya intronya mau gimana, endingnya mau gimana, apakah kita perlu kasih naik lagi nadanya, itu sih yang makan waktu lama. Dan proses penyusunan partitur itu betul ya, benar-benar baca-baca notnya. Jadi itu yang makan waktu. Jadi semuanya dikumpulin, partiturnya, liriknya, dan juga audionya gitu ya. Dan awalnya itu pas masuk di tingkat kabupaten itu sebenarnya nggak pakai audio yang kakak dengar ini sekarang. Jadi dulu itu saya pure main piano sama nyanyi doang. Jadi live gitu ceritanya. Iya, jadi live, dan itu juga yang makan waktu sih. Saya retake berkali-kali karena ya namanya juga suara saya pas-pasan, jadi harus diimprove sedikit lagi begitu. Itu ada yang direct lagi?
Enggak, kalau itu waktu itu saya sendiri begitu. Oke, luar biasa itu teman Pro2. Jadi udah bisa ya teman Pro2 untuk kamu nih mungkin bisa bekerja sama dengan Win. Nanti kalau kuliahnya tuh ambil jurusan apa? Psikologi. Oke, mungkin bisa memahami kamu nih teman Pro2 yang mungkin punya masalah terus dibuatin akhirnya nanti pasien-pasien kamu atau mungkin Kasih terapi musik iya, kali ya, kasih Kak. terapi musik atau mungkin nanti kalau misalnya dengan masalahnya itu kamu buatin lagu gitu ya. Kalau supaya dia tambah nangis lagi kalau. Waduh. Tapi bener gak sih kalau misalnya kayak abis nangis gitu biasanya orang tiba-tiba langsung kayak tiba-tiba kayak oh iya sudah lewat ini masalah Ya, gitu. kalau saya secara pribadi sih begitu ya Kak. Maksudnya kadang lagi itu saya Oke. merasa janggal kalau 1 bulan itu saya tidak ada nangis. Kok gitu ya? Karena saya rasa salah satu caranya saya kasih keluar emosi saya, lampiaskan- terapinya gitu iya, ya. itu harus dengan nangis begitu, kayak betul-betul pure keluar. Entah itu cara saya pancing nangisnya itu gimana, misal lewat nonton film atau apa begitu. Yang penting harus nangis minimal 1 kali sebulan. Sekali sebulan ya dijadwalin ya teman Pro2 ya ternyata. Tapi setelah lagu ini Win ada proyekan lain atau mungkin ada ambil apa gitu? Ada. Nah, itu baru beberapa bulan lalu, tapi ini untuk Oke. di yayasan sekolah doang sih Kak. Oke. Disuruh buat lagu tema. Jadi kan ceritanya saya udah lolos di juara 2 provinsi ini Iya, dan benar. akhirnya dinotis sama sekolah. Oke. Jadi akhirnya guru musik saya yang sama iya. ngajak lagi nih. Bapak siapa, ibu siapa, coba mungkin kita mention aja namanya. Namanya Sir Niel, siapa tahu beliau nonton ya. Saya nggak tahu sih. Serniel ya yang lagi di YouTube mungkin. Begitu. Jadi waktu itu si Sir Niel ajak Win mau bikin lagu lagi nggak buat sekolah nih lagu tema. Terus waktu itu saya kayak aduh bikin lagu lagi nih. Sebenarnya saya suka Iya. kok prosesnya. Cuman Oke. waktu itu kali ini Sir Niel bilang, tapi Sir Niel nggak bisa bantu banyak. Karena kan waktu saya bikin FLS 3N ini Sir Niel banyak ngebimbing dari Betul. awal sampai akhir begitu. Karena saya baru first timer coba bikin lagu gitu kan Kak. Nah karena saya sudah punya pengalaman, jadi ini Sir Niel bilang kamu coba kerja sendiri dulu deh sambil belajar cara produksi lagunya. Jadi di sini saya kayak waduh betul-betul stres setiap hari pakai headphones dengerin terus ini kalau saya tambah piano di sini jelek nggak ya ini. Dan akhirnya saya juga belajar kayak oh ternyata alat-alat musik yang lain itu cara mainnya ternyata beda banget juga, dan itu butuh skill khusus memang untuk bisa mix and match begitu biar enak lagunya. Jadi bukan cuma piano aja Iya. sekarang gitu untuk bikin lagu barunya. Iya. Jadi ditambahkan apa lagi? Instrumen-instrumen apa aja lagi? Waktu itu karena saya baru pertama kali benar-benar produksi musik Kak, jadi akhirnya saya pakai drum, gitar sama ada bassnya juga. Dibantu sama orang lain atau sendiri gitu? Kalau gitarnya dibantu sama Teman. Sir Nielnya langsung Oke. maksudnya untuk main gitarnya doang. Tapi yang lain itu pure saya sendiri begitu. Wow, drumnya, bassnya? Drumnya, oh enggak, drumnya saya minta tolong sama teman. Oke. Ya. Bassnya itu saya sendiri, sama ada juga kayak alat-alat musik lain begitu, misal kayak snap atau kayak tamborin triangle kan, Ya, jadi betul, yang betul. Yang kecil-kecil iya. gitu ya. Itu saya juga yang sendiri begitu. Tapi pakai dari Aplikasi. begitu. Oke. Selain itu ya pianonya tetap pure saya sendiri lagi. Ya, oke. Jadi memang gitu kalian berpiano dari umur berapa? Saya seingat saya itu saya mulai les piano umur 6 tahun. 6 tahun. Oh, belum masuk sekolah SD gitu ya? Iya, baru awal-awal begitu masuk SD. Sudah dikasih les sama orang tua. Terus akhirnya saya berhenti les di umur 15 atau 13 ya, karena Covid waktu itu. Jadi nggak bisa les lagi kan. Jadi akhirnya pas Covid itu, makanya saya bilang saya punya passion gak terlalu besar di musik karena berhenti les pas Covid. Cuman semenjak ini nih lomba cipta lagu, akhirnya kembali lagi nih passion musik saya. Jadi akhirnya les lagi atau udah main sendiri saya gitu? ngulik sendiri gitu. Atau kalau misal saya kebingungan sama chord-chord lagu ya, akhirnya saya tanya Sir Niel gitu. Masih available ya Sir Niel untuk tanya-tanya gitu ya. Banyak. Tapi untuk lagu keduanya udah jadi? Udah, tapi ini Kak, kan teknisnya lomba ya, jadi masih nunggu hasil pengumumannya. Oh, belum ada hasilnya. Belum. Oke, mudah-mudahan menang ya. Amin. Kalau menang itu nanti lagunya jadi apa gitu?
jadi lagu tema sekolah Kak. Jadi Oke. dan itu bukan cuma didengerin di Makassar doang, tapi di sekolah lain juga di SLH. Misalnya yang di luar Makassar Oke. gitu, di Palopo, Toraja, Heeh. satu yayasan begitu. Oh, yayasan di Dian Harapan gitu ya. Oh, luar biasa nih teman Predua. Mudah-mudahan Win bisa menang ya teman Predua, didoain. Hadiahnya berapa nih? Oh, nggak tahu ya. Kalau itu saya nggak tahu sih Kak. Supaya hadiahnya bisa dibagi-bagi sama yang doain gitu kan teman Predua ya. Nah, tapi ada kecenderungan gak sih untuk kamu Win kalau misalnya ke depannya kalau sambil kuliah kan nanti kuliahnya di UI ya, pasti bakalan ketemu banyak orang lagi yang mungkin bisa nge-upgrade mungkin musiknya kamu. Apakah available buat kamu untuk bisa melanjutkan ini untuk ke hal yang lebih serius gitu ya? Jujur sejauh ini saya belum terlalu lihat sih Kak, tapi maksudnya kalau ada kesempatan ya saya mau coba sih. Oke, jadi siapa saja yang nawarin itu pasti bakal diambil dicoba aja gitu dulu ya. Tapi kalau misalnya kamu sukanya genre musik apa sih, Win? Genrenya, aduh jujur genre lagu saya kurang tahu ya. Namanya indie ballad kayaknya ya, atau indie Indie ya, pop begitu. oke. Iya. Indie kan, Nada Kaniza, Raisa Anggiani, Sal Priadi. Oh, lagu-lagu yang diproduce sendiri kan gitu. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya ya indie berarti bebas aja gitu ya, mau kayak gimana musiknya ya bebas gitu ya. Kan mereka sendiri yang produksi tapi yang bertemakan atau mungkin yang balad gitu ya. Oke. Apakah mungkin terinspirasi dari ketiga musisi itu? Iya. Paling suka mana kalau disuruh pilih? Akhir-akhir Sal? ini Sal Priadi. Sal siapa tadi? Raisa atau Nadine. Tapi dari dulu, maksudnya secara keseluruhan kan saya baru akhir-akhir ini nih yang suka Sal Priadi, tapi dari dulu memang saya paling suka Raisa Anggiani. Raisa Anggiani. Dan memang Raisa Anggiani itu yang inspirasi banget untuk lagu Percakapan Rindu ini. Luar biasa di teman berdua. Ada juga ya yang ternyata kamu mungkin yang kayak bisa tiba-tiba gitu ya, dan itu hasilnya juga lumayan lah ya, mungkin bisa menang sampai dengan di tingkat provinsi kan, itu dari iseng-iseng aja gitu, dari disuruh-suruh aja gitu. Tapi jadi yang bisa kita garis bawahi mungkin ya Winnie atau mungkin teman-teman yang lain, kalau misalnya kita punya talenta atau mungkin punya bakat ya disalurin aja gitu. Even mungkin nggak menang atau nggak menang lagi, coba aja gitu. Kan siapa tahu mungkin itu yang bakalan kita buat kita jadi lebih berkembang. Betul banget. We never know. Iya, kita nggak bakalan tahu kalau misalnya kedepannya bakalan apa yang akan kita hadapi dengan skill yang kita punya kan. Betul Jadi menurut Win ini bakalan belajar lagi apalagi instrumen lain kah atau pengen sih jujur pengen. Kalau alat musik lain yang saya mau pelajari jujur itu gitar atau enggak bass. Tapi masalahnya tangan saya kecil ya. Gak masalah kalau misalnya cari yang gitar yang kecil aja kali ya. Ukulele ya kan? Iya, bukan, ada kan gitar macam-macam juga ukurannya. Ada juga yang agak kecil tuh, itu bisa dipakai juga. Boleh. Buat yang mungkin yang tangannya agak kecil gitu. Tapi kan kalau misalnya gitar listrik kan agak kecil tuh. Itu kan makin bisa dan bisa belajar. Tapi kalau menurut Win sendiri, untuk teman-teman yang mungkin mau baru belajar, terus kalau misalnya di sekolahnya mungkin nggak ada yang guru musik atau apa gitu, itu available nggak sih untuk lihat di YouTube gitu? Bisa. Jujur saya juga kalau misal tidak bisa dulu itu sebelum saya dekat sama Mr. Niel guru musik saya, itu cara belajarnya saya untuk musik itu ya lewat YouTube begitu Kak. Kayak misal cover lagunya orang itu yang saya nonton dan saya coba main sendiri begitu. Jadi saya rasa sangat memungkinkan buat teman-teman yang mungkin di sekolahnya itu atau mungkin secara personal tidak dekat sama guru musiknya dan tidak punya mentor begitu di bidang musik, ya bisa belajar lewat YouTube sih, sangat memungkinkan. Apalagi sekarang banyak yang udah mulai post cover begitu kan. Betul kan. Jadi buat kamu nggak ada sebenarnya sih kata terlambat gak sih untuk belajar gitu teman berdua. Nah, buat kamu juga yang mungkin akan terinspirasi dengan Raisa Anggiani, saya kasih lagu satu ya dari Raisa Anggiani, judulnya Kau Rumahku. Ini yang viral banget kan? Ini ya favorit aku. Oke, kita akan sama-sama ada Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku. Bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut.
senyumku ya Tuhan. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Bicarakan tentang seisi dunia, perlahan mendekat. Bisikan cinta membuatku terlena ke dalam pesona sukma yang begitu indah. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Oh, gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Jika mampu ku menjelajahi langit, kan ku petik pelangi itu warnai harimu. Jangan khawatir, masih ada aku. Jangan khawatir, masih ada aku. Gemas sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Kan aku persilakan kau menetap di sini. Nungguin ya? Nih aku puterin, spesial buat kamu. Kau adalah incaran hatiku. Ku selalu memperhatikanmu, tak henti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Di balik senyumku ada cinta untukmu. Di balik matamu ada hati yang menunggu. Aku diam-diam suka kamu.
Yes, teman Pro2 dan kita masih bareng Win ya. Yes. Sampai jam 8 malam kah kita? Kayaknya enggak deh Kak. Oke deh. Nah, mungkin ada yang pengen kamu sampaikan satu kalimat deh buat anak-anak yang lagi dengerin kayak kamu, mungkin usaha kamu atau mungkin yang di atas kamu kah gitu yang masih produktif untuk bisa melakukan apa saja untuk bisa semangat untuk menghasilkan sesuatu. Oke, saya sekalian titip pesan deh Kak. Boleh. Teman-teman yang ikut FLS 3N 2026 ada yang saya tahu lagi sebentar ikut lomba cipta lagu juga. Oke. Semangat ya, walaupun memang prosesnya pasti sulit. Siapa nih? Adik kelas saya. Adik kelas saya namanya siapa? Namanya Jody. Semangat Jody. Jadi semangat FLS 3N-nya walaupun memang susah sih, dan ini juga berlaku buat semua teman-teman yang mungkin yang berkarya juga, bukan cuma tentang di cipta lagu aja, tapi karya dimanapun itu memang proses awalnya pasti sulit, apalagi saat kita baru mempelajari suatu hal seperti saya pas pertama kali belajar cipta lagu, memang prosesnya tidak menyenangkan. Tapi itu tidak menyenangkan karena kita baru pertama kali coba. Kedepannya itu pasti bakal lebih enjoyable ketika kita sudah menguasai. Jadi pelan-pelan aja nikmati prosesnya, karena jujur saya kalau ditanya mau ngulang lagi nggak proses FLS 3, jujur mau aja sih. Mau. Emang seseru itu. Jadi buat teman-teman jangan berhenti berkarya, tetap semangat. Oke, asik. Inilah dia pesan dari kakak kelas ya teman Pro2 buat kalian semua. Tapi bukan cuma mungkin dari kelas dan juga buat semuanya aja gitu. Kalau misalnya memang punya karya ya mungkin digas aja. Kalau punya skill ya digas aja. Betul. Ya gitu. Kan nggak tahu nanti kedepannya bakal jadi apa. Betul. Mungkin hari ini belum, nanti kedepannya kan bisa aja kan. Betul. Kan kayak banyak banget tuh lagu-lagu yang tiba-tiba viral padahal dia sudah diproduksi tahun 2017. Betul. Kan We jadi never know. Kembali lagi teman Pro2 rezeki-rezekian lah ya. Oke deh, thank you banget Win sudah hadir hari ini di Musikpreneur. Mudah-mudahan nggak bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Amin. Nah, dan buat kamu yang mau ikutan juga Musikpreneur boleh langsung aja kirimin data kamu ke sini kayak di Pro2 di Makassar. Boleh lewat WA kita di 811400968 atau mungkin kamu bisa gabung lewat di Instagram kita. Kita bakalan undang bersama ngobrolin tentang musik ya. Oke, kalau gitu Win mungkin harus pulang, pamit undur diri. Saya masih bakal menemani kalian semua teman Pro sampai dengan jam 8 malam. So tetap stay tune online 6 FM Pro2 dari Makassar di sore ceria. Teman terbaik kamu. Bye Win, thank you. Up, high, down, low, yeah. Through your greatest fears and your happy tears, I was always true. But you weren't there for me. Something you can say. You're a snake on apple trees. You're just being you. When you broke this trust, there's no turning back.